Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Kita bertemu lagi. Teman-teman, nggak bosan kan ketemu sama Dea? Oke deh, kayaknya nggak perlu banyak basa-basi lagi. Jadi langsung aja kita membahas tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, seperti biasanya, sebelum kita bahas, kita tanya dulu komentar teman-teman kita tentang kebersihan. Kamera, action! Kebersihan memang perlu ya? Ya harus dong, biar badan kita wangi seperti bunga ini. Kalau nggak bersih, nggak kebayang deh kayak apa. Nggak tahu deh, pokoknya saya mandi tiap hari. Pokoknya badan kita bersih terus deh. Nah, itu tadi pendapat teman-teman kita. Tentu saja dong kita semua setuju bahwa kebersihan itu memang perlu. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita tanya dulu sama guru kita dan reporter kita yang ada di lapangan yang sudah siap bertanya. Apa sih yang namanya kebersihan itu? Yuk kita simak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Aduh Nina, tumben main ke rumah ibu. Ada perlu apa sayang? Nina mau nanya Bu, tapi boleh nggak Bu? Nina, kamu ada-ada saja, masa bertanya aja tidak boleh? Ada apa? Taman Ibu kok bagus banget sih Bu. Dirawat terus ya Bu? Ya harus dong Nina, karena kalau tidak dirawat, taman kita akan menjadi kotor dan tidak bersih. Nah, bicara soal kebersihan, emangnya kebersihan itu perlu ya Bu? Sangat perlu Nina. Kamu tahu nggak kenapa? Enggak Bu. Dulu ibu pernah bilang bahwa kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Di samping bersih itu juga indah. Nah, dengan menjaga kebersihan, maka suasana di sekeliling kita akan terasa segar dan nyaman, sehingga akan dapat menambah semangat kita dalam belajar dan bekerja. Oh, begitu ya Bu. Kalau yang harus kita jaga kebersihannya apa saja Bu? Semuanya Nina, antara lain kebersihan diri kita sendiri dan kebersihan lingkungan sekolah kita juga. Contohnya apa Bu? Kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri dulu ya. Nah, misalnya adalah menggosok gigi. Menggosok gigi itu penting kita lakukan untuk menghilangkan kuman-kuman yang bersarang di gigi kita. Dengan menggosok gigi, maka gigi kita akan bersih, nafas menjadi segar, dan kita terhindar dari bibit-bibit penyakit yang bersarang di gigi.
kalau kita tidak menggosok gigi, bagaimana, Bu? Gigi kita akan menjadi kotor karena ada sisa-sisa makanan. Nah, sisa-sisa makanan ini akan membusuk dan mengandung kuman-kuman penyakit. Jadi, gigi kita bisa menjadi sakit. Kamu tahu kan, Nin, rasanya sakit gigi? Nggak enak kan? Nah, rasanya semua badan menjadi ikut sakit dan kita jadi malas belajar. Begitu juga dengan menggunting kuku. Kita sering tidak menyadari saat kita bermain. Nah, kuman-kuman juga ikut bersarang di kuku kita yang panjang. Nah, untuk mengatasinya, kita harus menjaga kebersihan kuku kita dengan cara menggunting kuku kita. Tapi, kalau kita tidak menggunting kuku, bagaimana, Bu? Mungkin saja kita bisa sakit. Kan tangan kita sering memegang makanan. Sementara di kuku panjang terdapat banyak kuman penyakit. Nah, coba Nina bayangkan apa akibatnya. Oh iya, bisa sakit perut ya, Bu? Bisa saja, Nina. Nah, kalau kita sering merawat kuku kita akan terlihat indah dan sehat. Dilihatnya juga enak kan, Bu? Iya, itu menandakan bahwa kita termasuk orang yang bersih. Dan jangan lupa, Nina, untuk mencuci rambutmu 2 minggu sekali. Menyetrika pakaian itu juga penting, agar kita kelihatan bersih dan rapi. Kebayang sih, Bu, sama Nina, kalau misalnya badan Nina bersih, pergi ke sekolah, jadi tambah percaya diri deh, Bu. Badan segar, penuh semangat, pokoknya mantap deh, Bu. Ya, dan kamu juga jangan lupa untuk membersihkan sepatumu agar kelihatan bersih. Iya deh, Bu. Nah, oke teman-teman. Sebelum kita membahas soal kebersihan yang satunya lagi, yaitu soal kebersihan lingkungan sekolah, sekarang kita simak komentar teman-teman kita dulu ya. Kebersihan sekolah itu ya harus. Kebersihan kelas harus bersih. Lingkungan sekolah ya harus dirawat. WC-nya bersih dan nggak bau. Sampah-sampah tidak berserakan. Pokoknya sekolah kita nyaman deh. Bu, bagaimana ya, Bu? Ternyata banyak di antara teman Nina yang bilang kalau kebersihan lingkungan sekolah itu memang perlu, Bu. Betul, Nina. Seperti halnya dengan kebersihan diri kita sendiri, menjaga kebersihan lingkungan sekolah juga penting. Kamu tahu kenapa? Karena kesegaran dan kenyamanan sekolah akan dapat mendorong semangat belajar kita dan memacu prestasi kita. Betul tidak? Benar juga ya, Bu. Kalau misalnya lingkungan sekolah kita kotor dan tidak nyaman, bagaimana kita mau belajar dengan semangat, Bu? Nah, itu merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Loh, kok kita sih, Bu? Kan udah ada Pak Min penjaga sekolah. Ya kita dong, Nina. Mana mungkin Pak Min sanggup menjaga lingkungan sekolah kita sendirian. Nah, kita sebagai bagian dari warga sekolah harus memiliki kesadaran untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Oh, begitu. Terus, apa saja, Bu, yang harus kita jaga kebersihannya? Banyak, antara lain taman sekolah kita. Karena selain untuk keindahan, taman sekolah dibuat agar sekolah terasa sejuk dan nyaman. Sehingga kebersihannya harus kita jaga. Taman yang kotor dan tidak terawat akan sangat mengganggu keindahan dan kenyamanan, dan dapat pula menurunkan semangat belajar. Begitu juga sebaliknya, jika taman sekolah kita bersih dan indah, maka kita semangat dalam belajar, dan karena kita bisa merasakan suasana yang nyaman dan segar. Terus, cara merawatnya bagaimana, Bu? Mudah saja, buatlah regu piket untuk memelihara dan merawat taman di sekolah kita. Bersihkan taman dari daun-daun yang berguguran dan kotoran sampah, serta tanaman pengganggu lainnya. Potonglah ranting-ranting tanaman yang mengganggu. Gantilah tanaman yang sudah rusak atau mati dengan tanaman segar. Cabutlah rumput-rumput yang mengganggu tanaman.
Pupuk dan siramilah tanaman agar tumbuh dengan baik. Tanaman hias yang sedang berbunga jangan dipetik agar kita dapat menikmati keindahannya. Nah, seandainya setiap regu piket memiliki rasa cinta kebersihan dan keindahan, serta rasa tanggung jawab, pasti taman sekolah kita akan terawat dengan baik. Iya ya Bu ya. Kalau kita bikin regu piket, berarti pekerjaannya ditanggung bersama-sama. Jadi, pekerjaannya nggak berat kan? Memang harus begitu. Selain kita juga harus menjaga kebersihan kelas agar terhindar dari debu dengan cara menyapu dan mengepel lantai setiap hari secara bergiliran, juga melap meja, kursi, dan menghapus papan tulis. Kita juga harus menjaga kebersihan halaman dan teras sekolah. Terkadang kita lihat ada air yang menggenang di selokan dan sampah yang berserakan di halaman dan teras sekolah kita. Nah, ini harus kita bersihkan. Air yang menggenang harus kita bersihkan selokannya, agar air dapat mengalir dengan lancar. Karena jika tidak, air menggenang ini akan menjadi sarang bibit penyakit. Contohnya menjadi sarang nyamuk malaria. Begitu juga dengan sampah yang berserakan. Selain mengganggu keindahan, sampah-sampah ini jika tidak dibersihkan juga akan menjadi sarang bagi bibit-bibit penyakit karena dihinggapi lalat. Oleh karena itu, kita jaga jangan membuang sampah sembarangan. Betul Bu. Nina sering lihat teman-teman Nina kalau habis jajan, sampahnya dibuang sembarangan deh Bu. Itu jangan dibiasakan, Nina. Buanglah sampah pada tempatnya. Apa susahnya kan? Toh di sekolah kita sudah disediakan tong-tong sampah cukup banyak lagi. Kalau kita mau jajan, harusnya di mana, Bu? Ya jajanlah di tempat yang sudah disediakan. Jangan sembarangan jajan, Nina. Nanti kamu bisa sakit. Kan kita tidak tahu makanan itu bersih atau tidak. Kan di sekolah kita sudah ada kantin, cukup bersih dan sehat lagi. Dan jangan kamu lupa juga, sehabis bermain, sebelum dan sesudah makan, kamu harus mencuci tangan untuk membersihkan kuman-kuman yang menempel di tanganmu. Beres, Bu. Nina akan selalu menjaga kebersihan kok. Oh iya, agar sekolah kita bersih, kita jangan lupa membersihkan WC setelah buang air besar atau kecil dengan cara menyiramkan air secukupnya ke dalam lubang WC. Oke, Bu. Terus apa lagi, Bu? Nah, selain taman sekolah, kita juga harus memelihara kebun sekolah kita agar kita dapat merasakan manfaatnya. Kebun sekolah yang tidak terpelihara biasanya kotor dan tidak tertata dengan baik. Keadaan ini tentu akan merusak keindahan sekolah kita. Sedangkan kebun sekolah yang terpelihara dengan baik tentu saja akan menambah keindahan sekolah. Dan jangan lupa, kita pun dapat memetik hasilnya. Contohnya, jika kita menanam tanaman obat seperti jahe, lengkoas, kumis kucing, dan lain sebagainya, tanaman itu dapat kita gunakan untuk obat tradisional. Juga melalui kebun sekolah, kita dapat mengenal berbagai jenis tanaman. Cara merawatnya bagaimana, Bu? Tanaman yang ada harus selalu disiram dan diberi pupuk. Tumbuhan liar yang mengganggu harus dibersihkan, termasuk daun-daun dari tanaman yang sudah kering. Penyemprotan tanaman dengan obat-obatan anti hama seperti pestisida, herbisida, dan fungisida harus dilakukan dengan teratur agar tanaman terhindar dari serangan dan gangguan hama. Selain itu, usahakan agar teman-temanmu tidak bermain di kebun sekolah agar tanaman tidak rusak. Jelas kan? Jelas, Bu. Oh iya, hampir Ibu lupa. Jangan lupa biasakan untuk kerja bakti bersama-sama setiap 2 minggu sekali. Hah? Kerja bakti, Bu? Iya, kerja bakti itu bagus untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekolah. Kerja bakti akan menimbulkan rasa kebersamaan di antara kita. Tidak ada perbedaan antara kaya atau miskin. Semuanya harus memikul tanggung jawab, bekerja bersama-sama, sehingga diharapkan akan menghilangkan rasa ketidakpedulian dan mementingkan diri sendiri. Berarti susah dan senang ditanggung bersama-sama dong, Bu. Pintar kamu, Nina.
kok kamu jadi diam begitu? Bu, seandainya Nina membuat poster yang isinya tentang slogan atau kampanye tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah, itu ada gunanya nggak, Bu? Wah, Nina, itu ide bagus. Poster dan slogan dapat menjadi media untuk menyadarkan teman-teman kamu yang belum memahami arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nina, ide kamu itu harus diwujudkan tuh. Nah, kalau begitu kita lombakan saja, Bu. Bagus. Bersih, bersih, bersih itu indah. Badan terasa segar, tubuh terasa nyaman. Oh nikmatnya. Jaga, 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 jaga bersih kuku, jaga bersih gigi, jaga bersih rambut, juga baju, jangan lupa sepatu. Bersih, bersih itu indah. Jaga bersih sekolah, jaga bersih taman, gelas halaman dan WC, juga kebun dan kantin sekolah. Bersih, 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 bersih itu indah. Oh nikmatnya, segarnya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.